bahasa Indonesia dengan baik, kalian itu bisa menentukan tanda apa yang kalian gunakan. Nah, di sini kan sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Di sini ibu akan membagi dua kelompok. Sebelah kanan ibu adalah kelompok 1 dan sebelah kiri ibu adalah kelompok 2. Sekarang kalian membentuk bulat seperti posisi biasanya ya. Jadi kelompok 1 bersama kelompok 1, kelompok 2 bersama kelompok 2. Sebelum kalian belajar materi hari ini, ibu ajak kalian untuk bermain terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk maju, nanti pasti dapat hadiah dari ibu. Saya. Iya. Dari kelompok 2 diwakili oleh Saka, kelompok 1 diwakili oleh siapa? Siapa? Jangan takut, nanti ibu kasih tahu kok. Ya, maju. Nah, dari setiap kelompok sudah ada yang maju ya. Kelompok pertama diwakili oleh dan kelompok 2 diwakili oleh Nah, sekarang Isan duduk di sini dan Saka bermain bersama ibu dulu. Perhatikan soal yang akan ibu berikan kepada Saka, ya. Nanti tak cut lagi. Didengarkan yang ada di kelompoknya. Kalau yang di kelompoknya tahu nanti membantu ya. Nanti kalau kalian mendapatkan poin dan menjadi pemenang, nanti kalian akan mendapatkan sebuah hadiah. Yuk, Saka. Dilihat ya. Nah, di sini Saka akan memilih beberapa nomor. Saka di sini mau pilih nomor berapa? Nomor 3 yang dipilih Saka. Dengarkan pertanyaannya. Pak Indra membeli 234 buah salak, kemudian Pak Indra membeli lagi 102 titik. Tentukan jumlah salak Pak Indra sekarang. Ada berapa? 234 ditambah 100. Coba jawabannya apa? Ya, ternyata Saka menjawab 314 dan jawabannya salah. Berarti Saka mendapatkan poin atau tidak? Nah, kalau menjawab harus dengan titik. Ya. Yuk, Saka kembali ke tempat duduk dulu. Berarti kelompok 2 belum mendapatkan poin ya. Coba kelompok 1 diwakili dengan Mas Iksan. Mulai ya. Nah, Mas Iksan, di sini Mas Iksan pilih nomor berapa? Nah, Mas Iksan memilih nomor 8. Apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi? Tanda yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah tanda apa? A. Tanda titik, B. Tanda tanya, C. Tanda perintah. Apa jawabannya Mas Isan? Pintar. Ternyata Mas Isan menjawab dengan benar, yaitu tanda tanya. Jadi kelompok 1 mendapatkan poin 1. Karena Mas Isan sudah menjawab dengan benar, Mas Isan diberi hadiah berupa permen. Kembali ke tempatnya Mas Isan. Terima kasih. Sekarang ibu jelaskan ya. Huruf kapital itu adalah huruf besar yang biasanya digunakan untuk menulis nama siapa? Nama seseorang, nama kota, dan huruf kapital ini digunakan setelah tanda titik. Jadi setelah ada tanda titik, huruf selanjutnya
Ada tanda titik. Karena apa? Pintar. Karena nama orangnya di sini adalah huruf ke J. Seharusnya memakai huruf apa tadi? Besar atau huruf K? Nah, jadi yang benar Ibu Dinanya besar. Begini ya. Sudah paham? Sudah. Ada satu contoh lagi. Apakah ini benar penggunaan huruf kapitalnya? Betul, karena nama orangnya didahului dengan huruf K. Apakah sudah paham? Nah, sekarang adalah tanda baca. Ada yang tahu tanda baca itu apa? Mbak Anissa tahu tanda baca itu apa? Nggak tahu. Nah, tanda baca itu sendiri adalah suatu simbol yang biasa digunakan pada penulisan kalimat tanya, perintah, gitu ya. Nah, kalian pernah nggak tanya ke teman kalian? Nggak pernah tanya kepada teman kalian? Pernah? Coba tanya apa Mbak Anissa ke teman kalian? Nah, jadi kalimat tanya yang digunakan adalah apa? Apakah Aldo sudah makan? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa kasih contoh kalimat tanya? Iya, apa Mbak Nisa? Pintar. Apa yang terjadi pada malam itu? Jadi kalimat tanya yang digunakan Mbak Nisa adalah menanyakan suatu kejadian. Ada yang tahu kalimat tanya itu apa aja? Saya tahu. Apa? Apakah Apakah? Apa lagi? apakah seseorang memanggilmu? Iya. Selain apakah apa? Bagai? Selain bagaimana? Siapa? Ada lagi? Berapa? Mengapa? Ada lagi? Bagaimana? Di mana? Nah, sekarang Mbak Nisa mau tanya, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan apa? Contoh kalimatnya bagaimana? Di mana rumahmu berada? Pintar. Di mana rumahmu berada? Jadi di mana rumahmu berada? Di desa mana? Selomane. Jumbo. Ada banyak ya. Nah, sekarang adalah tanda perintah. Apa itu perintah? Ada satu. Perintah apa perintah? Memberikan pemberitahuan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Ibu kasih contoh. Si ambilkan buku tulis di atas meja. Itu termasuk kalimat perintah atau bukan? Iya. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan apa? Tanda seru. Bukan tanda tanya, tapi tanda seru. Nah, ini. Jinda, ambilkan botol itu. Apakah itu termasuk dalam kalimat perintah? Ya. Nah, sekarang ini tanda yang sering kalian lupakan di tulisan kalian. Tanda apa itu? Ada yang tahu nggak? Titik sama koma. Kenapa kok bisa gitu? Ada yang tahu nggak tanda koma itu tanda apa? Tanda koma itu adalah tanda yang memisahkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Coba diulangi. Tanda koma apa tadi? Memisahkan kalimat pintar. Nah, contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kalian tidak ada yang tahu, nanti kalian akan ibu beri game yang membuat kalian tahu bagaimana penggunaan tanda koma tersebut, ya. Nah, dan yang kedua adalah tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri apa? Kalimat. Pintar. Jadi tempatnya di
Nadia. Pintar. Gua Yuki. Nah, didengarkan ya. Sudah siap? Sudah. Kalau nanti Mbak Nisa beri pertanyaan, kalian tahu jawabannya, langsung ajukan tangan dan berikan tanda yang kalian punya. Tanda apa yang tepat untuk melengkapi soal Mbak Nisa? Nomor 1, disimak ya. Tadi kelompok 2 sudah mendapatkan, ini kelompok berapa? 1 ya? Sudah mendapatkan 1 poin. Ayo, siapa yang dapat poin banyak nanti akan mendapatkan hadiah. Simak baik-baik pertanyaan Mbak Nisa. Nomor 1, apa yang ibu bawa? Kira-kira tanda apa yang tepat untuk melengkapi itu? Pintar, kelompok 2 menjawab tanda tanya. Apakah jawabannya benar? Karena di sini menggunakan kata tanya apa yang dibawa ibu. Jadi mereka tanya ibu itu membawa sebuah bingkisan. Ada 1 poin untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 poinnya imbang. Iya. Dengarkan pertanyaan Mbak Nisa baik-baik. Langsung ajukan tangan nanti ya. Kapan Dina main ke taman safari? Menggunakan apa? Kapan Dina bermain ke taman safari? Menggunakan tanda apa? Yang tahu jawabannya langsung ajukan tangannya. Kapan? Iya, Mbak Nisa apa jawabannya? Pintar. Apakah jawaban Mbak Nisa benar? Mbak Nisa dan kelompoknya mendapatkan 1 poin tambahan. Yuk, sekarang yang memegang jawabannya nanti langsung ajukan. Ambilkan buku itu. Nah, apa yang tepat untuk melengkapi itu? Tanda apa itu? Apakah benar? Benar, karena dia memerintahkan untuk mengambilkan sesuatu. 1 poin lagi untuk kelompok 1. Imbang ya. Nah, sekarang ini Dina terjatuh dari sepeda. Tanda apa yang melengkapinya? Dina terjatuh dari sepeda. Apakah tanda koma? Apakah tanda titik? Apakah seru? Apakah tanda seru? Salah. Karena apa? Tanda titik. Kenapa kok tanda titik? Karena Dina terjatuh dari sepeda. Apakah ini sudah diakhiri dengan tanda titik? Belum ada. Jadi jawabannya semua sah. Nah, jadi tidak ada yang mendapatkan poin di pertanyaan ini. Yuk, simak lagi pertanyaan terakhir. Dari sini, Tia membeli salak 110 kilo. Tia membeli salak 110 kilo. Apakah ada yang salah dari penulisan ini? Huruf kapitalnya, tanda bacanya, apakah ada yang salah? Yang mana? Tia. Kelompok 2 mendapatkan 1 poin lagi. Dengarkan baik-baik. Tia membeli salak 110 kilo. Terus dilanjutkan. Lalu Tia membeli lagi 200 kilo. Apakah di sini tanda ini huruf kapital atau huruf kecil ini yang ditulis Mbak Nisa? Kalau di sini huruf kecil, di sini seharusnya tanda titik atau koma. Langsung ajukan. Salah. Jawabannya adalah koma. Kenapa? Karena lalunya ini menggunakan tandanya bukan kapital tapi huruf kecil. Jadi menggunakan tanda koma. Nah, jadi belum ada tambahan poin untuk kelompok 1. Kelompok
berdoa. Berdoanya